I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernawati dengan NIM 3060122 Prodi Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang komunikasi politik, yang dimana kita harus tahu komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Adapun unsur-unsur komunikasi politik diantaranya yaitu komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi. Yang kedua, pesan politik yaitu pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, saluran atau media politik adalah alat atau saran yang digunakan komunikator. Yang keempat, saran atau target politik. Yang kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem politik. Ada dua pendekatan komunikasi politik, yaitu pendekatan proses dan pendekatan agenda setting. Yang dimaksud dengan pendekatan proses adalah pendekatan yang terpusat pada siswa, dan pendekatan agenda setting adalah menciptakan kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Adapun tujuan komunikasi politik yaitu membangun citra politik. Membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan akurat. Yang kedua itu membentuk dan membina pendapat umum. Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik itu sangat ditentukan oleh peranan media politik, terutama media massa. Selain memiliki fungsi memberi informasi, media massa juga mendidik, menghubungkan, dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan mendapatkan yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri dan mengakui pentingnya sumber-sumber khusus, sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan. Ketiga itu mendorong partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik, sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang khalayak mau memberikan suaranya untuk seseorang politikus maupun partisipasi politik tertentu dalam pemilihan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.